Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan Bang MJ Al Betawi di Bang MJ Al Betawi channel. eh Semoga sahabat Bang MJ selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke guys, Bang MJ mau berbagi tips tentang bagaimana membangun rumah tangga harmoni dan bahagia. Setuju nggak, Bu? Setuju nggak? Setuju. Oke. Jadi tips bagaimana membangun rumah tangga yang harmoni dan bahagia. Jadi ini pengalaman pribadi kita selama 20 tahun menuju 21. 20 tahun menuju usia perkawinan 21 tahun. emas. Usia emas. Usia berapa sih? Mas itu 50. Oh, 50 berarti masih Silver. oh, silver ya. Silver 20. 25, emas 50. Oke guys, yang pertama bagaimana kita membangun rumah tangga yang harmoni dan bahagia. Pertama kalau kita lurusin niat, itu nggak? Lurusin niat bahwa menikah itu adalah ibadah. Jadi niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, ada yang bilang pernikahan itu adalah ibadah sepanjang hidup. Betul ya? Terlama di dunia. Nikah itu ibadah terlama di dunia, ya kan. Kalau sholat ada waktunya. Nah, kalau menikah berumah tangga itu sepanjang kita berumah tangga sampai kita pisah, sampai kita pisah dan 24 jam kita tinggal bersama pasangan hidup kita di rumah. Jadi kalau niatnya ibadah, niatnya karena Tuhan, karena Allah Ta'ala, ya kalau niatnya karena Tuhannya pasti jadi nilai ibadah, ya kan. Ya, kalau niatnya ibadah, buat kita yang berat jadi ringan, ya, yang sangat berat jadi ya ringan gitu. Jadi tantangannya itu justru jadi berbuah pahala, dan semua tantangan rumah tangga itu kita hadapi sama-sama, dan kita jalaninya dengan sepenuh hati. Walaupun ada kekecewaan, tapi kita bisa redam, kita bisa memanage hati. Oke, nah itu jadi niatnya ya, niat ya. Kembalikan niat. Nah, salah satu pengaruh niat karena Tuhan, karena Allah Ta'ala itu, nah kalau di luar kita merasa ya akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya mungkin ada niat terbesit, niat buruk, niat jahat, ya kita ingin berbuat maksiat, atau mungkin kita mengkhianati pasangan kita, ya kita tahu kalau pasangan kita nggak lihat, pasti Allah tahu gitu. Makanya niatin karena Allah Ta'ala, karena ibadah. Yang pertama. Yang kedua, saling percaya, memahami tanggung jawab masing-masing. Tugas dan tanggung jawab. Ya, memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi kita paham, kita tahu tugas suami itu pemimpin di rumah tangga dan menjadi pelindung serta menafkahi lahir batin keluarga untuk istri dan anak-anak. Dan istri ya juga harus paham tugas pokok fungsinya itu ya melayani, ya merawat, melayani dengan semaksimal mungkin pasangannya, dan juga merawat, mendidik anak-anaknya di rumah bersama pasangannya tadi. Jadi tupoksinya itu jangan keluar dari yang inti. Kalau tahu mungkin di zaman modern ini ada istri itu bekerja mencari nafkah seperti suami, itu mungkin hanya tugas tambahan dan bagian dari aktivitas tambahan untuk pengembangan diri. Yang penting tidak melampaui atau melewati fungsi suami sebagai pencari nafkah, dan ada kesepakatan di situ. Karena biar bagaimanapun suami adalah tulang punggung untuk menafkahi istri dan anaknya. Kalau toh ya istri mungkin bisa jadi memiliki penghasilan lebih dari suami, itu bagian dari tambahan, dan ya kalau istrinya mengikhlaskan jadi sedekah buat istri ke keluarganya. Dan tetap meskipun mungkin istri itu di luar dia punya jabatan, tapi
di rumah jabatan tertinggi itu adalah laki-laki atau suami pemimpin. Nah, jadi fungsi dasar ini kita saling memahami, ya kan? Tugas pokok dan fungsi jangan sampai keluar atau tertukar, gitu. Sehingga membuat jadi rumah tangga tidak harmoni dan bahagia. Nah, yang kedua, yang ketiga, saling mengenal dan memahami. Nah, ini penting. Mengenal dan memahami ini bagian bagaimana kita itu menjaga harmoni dan bahagia rumah tangga. Mengenal misalnya karakter kebiasaan pasangan kita, ya kan ada suami yang dia sukai, maksudnya suami punya kebiasaan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Begitupun istri, apa yang dia suka, dia suka. Nah, ini saling mengenal memahami. Belum lagi latar belakang budaya, ya kan, budaya Betawi, budaya Jawa, budaya Sunda, Padang dan lain. Kadang-kadang suka kan punya kebiasaan adat masing-masing itu. Nah, ini kita saling mengenal, ya. Jadi kita tahu luar dalam karakter pasangan kita, ya. Apalagi kalau suami istri itu kan pasangan halal dan pasangan saya yang udah tahu luar dalamnya, ya kan. Nah, di sini kita jangan sampai ada dusta di antara kita, ya. Jadi kita udah buka-bukaan sama pasangan, dan keterbukaan itu penting dalam rumah tangga, ya kan? Supaya tidak ada dusta, curiga di antara kita, ya. Mungkin termasuk isi HP kali ya, WA gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, dibaca, dilihat, harus terbuka. Ya. Isi dompet gimana? Isi dompet? Ya terbuka juga. Oh iya, isi dompet lagi terbuka, karena emang apa, ya biar tahu istri suami berapa penghasilannya, kan buat jadi apa bisa aja. disesuaikan. Ya istri jadi bisa menyesuaikan, ya kemampuan suami itu Tidak dituntut terlalu, disesuaikan dengan apa yang menjadi sesuai kebutuhan di dengan rumah tangga. kemampuan. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir, saling membantu, ya kan, membantu, ya bekerja sama, ya masuk di mengenal dan memahami, ya. Antara itu saling membantu, ya suami istri itu harus saling membantu, berkolaborasi, kerjasama. Kalau untuk membangun sebuah bahtera ya memang harus kerjasama. Iya, jadi harus kerjasama. Jadi jangan biarkan suami kerja doang, istri masak doang, ngurus. Ya. Itu enggak. Kadang Ya, kalau enggak. suami ada waktu ya harus bantu juga. Iya, jadi nggak ada salahnya juga para suami pintar masak, bisa masak air, ya minimal masak air, ya kan. Kalau mau bikin kopi, ya bikin susu, nyeduh teh gitu kan. Bikinin istri, ya jangan istri melulu, ya. Ya boleh juga kali-kali suami mungkin menyuci gitu kali ini, ya. Nyuci, ya kan. Ya nyuci, apalagi sekarang nyuci nggak pakai apa, menyentuh penggilesan, ya kan. Nggak pakai dibanting-banting, tinggal masukin air, ya. Ya, jadi saling memahami dan saling membantu pasangan, itu ya. Termasuk mungkin kita saling mengingatkan, ya kan. Mengingatkan, tausiah tawasobil haq, tawasobil marhamah. Dia mengingat pasangan kita kalau lalai atau bisa jadi hilaf atau lupa, ya terutama dalam hal ibadah, ya. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Jadi indah banget. Jadi kalau suami istri saling mengingatkan, harmoni, dan itu akan menjadikan rumah tangga kita harmoni dan bahagia, bukan hanya dunia tapi dunia juga akhirat. Jadi itu guys, beberapa tips yang kita jalani sebagai pasangan suami istri, dan alhamdulillah selama 20 tahun kita nggak pernah ada perang teluk, ya kan, lempar ono lempar ini gitu, nggak ada piring terbang, nggak ada apalagi kompor melayang-layang gitu ya. Ya kalau tau cembetut gitu ya, dikit diem-dieman ya wajar lah. Ya paling cuma seharian. Dan itu sehari, 2 hari, 3 hari kelar gitu kan. Terus kita nggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah, dan sampai akhirnya kita punya anak 3. Anak 3, yang pertama udah kuliah, yang kedua masih SMK, yang ketiga SMP di pondok pesantren. Jadi kita berusaha menjaga harmoni dan kebahagiaan rumah tangga itu sampai titik nyawa kita penghabisan. Dan mudah-mudahan dengan niat kita begitu, kita bukan cuma kumpul di dunia tapi juga di akhirat. Itu ya guys, mudah-mudahan bermanfaat, bukan mengajari, hanya berbagi tips ya. Ya kalau ini bermanfaat silakan diambil manfaatnya, kalau tidak ya diabaikan saja. Dan itu mungkin kekhilafan atau kesalahan saya berdua.
Makasih banyak atas atensinya, makasih banyak atas eh, perhatiannya sudah mau mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Salam harmoni, bahagia, sehat, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.